Hai guys, terima kasih sudah mampir. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe. Jika kalian tidak suka, silahkan skip video ini. Di sini saya akan membahas tentang kenapa masa lalu itu sulit dihilangkan, terus juga masih terbayang-bayang trauma masa lalu itu. Kebanyakan orang ini pasti pernah ya mengalami namanya trauma, terus juga entah itu berlangsung lama atau hanya bertahan sebentar saja. Yang pasti itu trauma tuh sangat membekas dalam ingatan, bahkan sampai membuatmu terbayang-bayang dengan ketakutan akibat trauma masa lalu. Terus juga memang gak mudah, tapi sebenarnya itu ada cara yang dilakukan untuk menghilangkan trauma masa lalu yang mengganggu. Kenapa sih trauma masa lalu itu sulit dihilangkan? Memiliki trauma masa lalu itu bisa membuat seseorang tertekan, bahkan stres karena masih terbayang-bayang akan hal tersebut. Terus juga kebanyakan orang susah lepas dari trauma masa lalu karena nggak tahu cara mulainya, atau bahkan juga sudah ikut terapi nih, namun beberapa orang juga nggak mendapat dukungan penuh dari orang terdekatnya. Kedua hal tersebut tuh membuat jeratan trauma masa lalu tuh nggak kunjung hilang. Bahkan awalnya nih kamu semangat untuk bebas dari trauma masa lalu, tapi karena mengalami salah satu hal tersebut, kamu menjadi nggak bersemangat untuk lepas dari trauma tersebut. Apa sih yang membuat trauma masa lalu itu kembali muncul? Semua pengalaman nih yang mempengaruhi hidupmu akan terus diingat, termasuk trauma masa lalu. Misalnya jika trauma masa lalu itu nggak diselesaikan dengan baiknya, maka ketika ada pemicu trauma muncul, ya ini akan kembali membayangimu. Biasanya itu yang jadi pemicu timbulnya trauma itu ketika kamu dihadapkan dengan suatu kondisi yang mirip dengan kenangan buruk nih di masa lalu itu. Jadi ketika hal tersebut muncul, kamu akan merasa kembali ke masa lalu dengan emosi dan situasi yang hampir sama. Misalnya nih, kamu pernah punya pengalaman diselingkuhi oleh mantanmu. Terus ketika minta putus dengan sang mantan, mungkin kamu gak merasakan nih dampak trauma itu. Nanti ketika kamu sudah mempunyai pasangan baru, kamu mungkin akan cenderung lebih posesif atau merasa ketakutan diselingkuhi lagi untuk kedua kalinya. Ya, hal tersebut merupakan dampak dari trauma masa lalu yang pernah diselingkuhi. Mungkin gak sih menghilangkan trauma masa lalu itu secara permanen? Trauma di masa lalu itu memang gak bisa dilupakan, ya walaupun hanya saat ya. Namun nanti akan benar-benar hilang jika kamu sudah berdamai dengan kenangan itu. Kecuali nih, kamu mengalami kesehatan tertentu yang membuat ingatan tersebut terhapus secara permanen, seperti amnesia atau penyakit otak yang berhubungan dengan ingatan lainnya. Nah, masalah kesehatan tersebut tuh bisa menghapus ingatan tertentu secara permanen. Ya, tetapi kecil kemungkinan untuk benar-benar melupakan pengalaman yang sangat mempengaruhi hidupmu. Dan itu juga nggak ada tuh rentang waktu yang benar-benar bisa menjamin lepas dari trauma tersebut. Misalnya nih, kamu sudah mengalami trauma ini dalam kurun waktu yang cukup lama, nggak menjamin sembuh pada saat tua nanti. Ini sangat tergantung ya dengan bagaimana kamu menyikapi trauma tersebut. Setiap orang tuh tentunya memiliki pendekatan masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya. Setiap pengobatan, terapi dilakukan mulai dari berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis trauma, dan kepribadiannya. Tapi juga beberapa cara yang umum tuh perlu diketahui oleh kamu jika mengalami trauma. Yang pertama tuh adalah mengenali trauma dulu. Coba diingat-ingat kembali kenapa kenangan tersebut bisa menyebabkan luka yang begitu membekas bagi kehidupanmu. Terus yang kedua adalah, tentunya kamu mengakui itu bahwa kamu mengalami trauma di masa lalu. Itu adalah salah satu kunci penting untuk memulihkan kondisi psikismu. Sebagian orang, pembicaraan mengenai trauma tuh hal yang cukup tabu ya, sehingga mereka memilih untuk menutupnya rapat-rapat sehingga nggak mengakuinya. Terus yang ketiga adalah coba lebih terbuka. Penting sekali buat kamu untuk terbuka dengan masalah yang sedang mengalami, terutama pada psikologmu. Jika kamu memilih untuk menutup diri, ya mereka akan sulit nih untuk membantu mencarikan jalan keluar. Bercerita dengan seseorang itu efektif untuk mengurangi beban walaupun sedikit. Yang keempat adalah memaafkan. Mungkin ya terkesan mudah, tapi memaafkan itu bagian yang cukup vital dalam mengatasi trauma. Memaafkan itu bukan berarti melupakan ya, mulai dari memaafkan penyebab yang menyebabkan pengalamanmu begitu traumatis. Pengalaman masa lalu itu sebuah bekal untuk masa depanmu. Yang kelima tuh fokus terhadap diri sendiri dan sekitarmu. Coba nih sayangi dirimu dan orang sekitarmu. Terus juga mulailah untuk mencari kegiatan yang produktif untukmu.
Selain baik untuk kesehatan pengembangan diri, aktivitas tertentu bisa tuh membuat kamu nggak begitu teringat pada trauma di masa lalu. Selain itu juga, kembalilah di lingkungan yang lebih positif dan bersosialisasi dengan orang baru. Ya, ini cukup baik untuk mengembangkan diri sendiri. Yang keenam adalah relaksasi. Mulailah untuk belajar cara merelakskan pikiran, seperti melalui meditasi. Hal tersebut tuh ya sangat berguna apabila kamu kembali menemui pemicu trauma yang dahulu pernah ada. Yang ketujuh adalah mencari tenaga profesional atau ahlinya. Apabila nih trauma sudah sangat mengganggu di kehidupanmu, coba untuk mencari tenaga profesional. Selain mengganggu, lingkungan yang gak suportif nih bisa dijadikan alasan untuk mencari orang yang ahli dalam bidang ini. Yang kedelapan adalah terapi dan obat-obatan medis. Terapi nih yang dijalankan setiap orang untuk mengatasi traumanya jelas tentunya berbeda-beda. Jenis terapi yang dilakukan tergantung dari pasien. Misalnya nih seperti kepribadiannya, sehingga nggak bisa dipukul rata nih. Contoh terapi yang berdasarkan kepribadian atau terapi perilaku kognitif. Selain itu juga, pada saat kamu menjalani terapi, mungkin aja ada orang yang membutuhkan obat-obatan psikoterapi untuk membantu proses pemulihan. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan menghubungi psikiater yang bersangkutan. Pada dasarnya juga orang yang memiliki trauma di masa lalu itu pasti ingin terlepas dari jeratan kenangan buruk ya. Namun ada faktor tertentu juga yang membuat mereka sulit melepaskannya. Ya oleh karena itu, jika kamu dan orang terdekatmu mengalami hal ini, cepat segera mencari penyelesaiannya agar kondisi nggak mengganggu kehidupanmu. Nah, itulah yang saya bahas, kenapa trauma masa lalu itu sulit dihilangkan dan kenapa selalu masih terbayang. Mungkin itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.